Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, mana pagi ini kita akan merayakan di mana masuk awal tahun 2025. Marilah kita sebelum untuk menjalankan hidup di dalam tahun 2025, marilah kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kuasa Tuhan menyertai kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami dilindungi oleh Tuhan di tahun 2025. Pada pagi ini kami buka hati kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita adalah carilah perkara yang di atas. Di tahun 2025 ini kita harus cari perkara-perkara di atas. Jangan cari perkara di bumi. Apa yang dimasukkan perkara di atas? Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Karena itu, kalau kamu mau dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita nyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka 2025 ini kita harus pikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang ada di bumi ini. Ayat ini mengajak kita untuk memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, bukan pada hal-hal duniawi yang sementara. Saudara tahu, di dunia ini, kita ini orang asing. Kita ini tinggal di dunia ini cuma sementara. Saudara-saudari kasih Tuhan, tahun 2025 ini, Tuhan mengajar kita, Tuhan mau kita memikirkan perkara-perkara di atas. Lalu Paulus mengingatkan kita untuk selalu memikirkan dan mencari perkara yang di atas, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa? Karena kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Artinya hidup kita sekarang bukan hanya tentang hal-hal duniawi, tetapi tentang hal-hal yang kekal, yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mau kelak kita akan bersama Dia, kekal selamanya. Di dunia ini tidak ada kekal, semua itu titipan. Apapun yang ada di dalam dunia ini adalah titipan. Begitu kita juga ada titipan di dunia ini, menghidup, mempunyai waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Setelah itu kita akan gak ada di dunia ini. Apapun yang Anda miliki sekarang, itu adalah titipan, saudara-saudara kasih Tuhan. Ketika kita berfokus pada perkara di atas, kita akan lebih mudah
menghindari godaan-godaan dunia yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Memikirkan perkara yang di atas juga berarti kita harus mengutamakan nilai-nilai Kristus dalam setiap tindakan kita. Kita harus menunjukkan kasih, kejujuran, kesabaran, dan kebaikan dalam setiap kesempatan yang bisa kita lakukan. Ini mungkin tidak terlalu mudah, saudara-saudara kasih Tuhan. Terutama ketika kita menghadapi situasi sekarang yang sangat sulit ini. Orang-orang tidak bisa bersikap baik kepada kita. Tetapi dengan bantuan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal demikian. Dengan bantuan Tuhan, kita bisa melakukan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dari surga. Bukan dunia ini. Dunia ini sementara semua, saudara kasih Tuhan. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan mau kita ini melakukan setiap kehendak-Nya. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu anugerah. Iman itu anugerah. Iman itu Roh Kudus yang menyertai kita dalam hidup di dalam dunia yang sementara ini. Membawa kita untuk hidup kekekalan. Supaya kita terus memikirkan pikiran-pikiran di atas. Dengan pikiran-pikiran atas, otomatis pikiran-pikiran di bumi, Tuhan yang menyelesaikannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita harus lakukan karena kita adalah bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia. Karena Kristus adalah hidup kita sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Kolose untuk mencari dan memikirkan perkara di atas. Yaitu mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah untuk mendapat nilai-nilai kekekalan. Saudara, Rasul Paulus menekankan kita harus mencari kerajaan Allah selama kita ada di bumi ini. Jangan terus mencari duniawi. Karena itu ada nilai-nilai yang Tuhan siapkan kekekalan kita untuk selama-lamanya. Jangan fokus membangun kerajaan bisnis kita sendiri saja. Sehingga lupa membangun kerajaan Allah. Yaitu melayani Tuhan. Dunia punya mutu. Waktu ada uang. Time is money. Tetapi bagi kita sebagai anak Tuhan, waktu adalah berbuah untuk kerajaan Allah. Waktu ini bukan uang. Uang itu materi. Materi itu ada alat untuk kita pakai dunia ini. Tapi tidak ada kekekalan. Waktu adalah kita berbuah untuk kerajaan Allah. Itulah yang mendapat kekekalan, saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk membangun kerajaan Allah, maka semua anak Tuhan dipimpin Roh Kudus mendapat damai dan sukacita dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, membangun iman di atas batu karang yang teguh, yaitu iman kepada Kristus Kristus, sehingga tidak mudah diombang-ambing atau digoyang oleh badai apapun selama kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, janganlah ada yang goyang imani kita ketika kita punya masalah di bumi. Jangan goyang iman kita ketika kita belum ada pertolongan. Jangan goyang iman kita ketika kita menghadapi keterpurukan. Jangan goyang. Saudara-saudara, ini adalah waktu yang Tuhan berikan kita. Adalah waktu tinggal di bumi adalah sementara. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambah kepadamu. Kita sebagai anak Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kita tidak usah pikirkan apa yang kita harus makan. Kita tidak bisa pikir apa yang kita harus minum. Kita tidak usah pikir apa yang kita harus tempat berteduh. Kita tidak usah pikir apa masa depan. Semua Tuhan akan siapkan pada kita. Karena Tuhan mau kita mengutamakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang perkara yang di bumi, itu berbicara tentang hidup yang duniawi ini, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan yang diajarkan yang tidak membawa seorang pun untuk mengenal akan Kristus. Karena hidup duniawi ini adalah kedagingan, menikmati apa yang dalam duniawi ada. Dunia keindahan ini adalah sementara semuanya. Dunia keindahan ini tidak ada kekal. Segala sesuatu yang berada pikiran, perkataan, perbuatan berupa sifat manusia lama, sehingga bertentang dengan kehendak Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Nah saudara, kalau pikiran yang duniawi ini semua itu hanya egois, hanya kepentingan sendiri, hanya memuaskan nafsu. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat saudara itu damai. Tidak bisa membuat saudara itu sukacita. Tapi ketika saudara mau memikirkan pikiran di atas, saya kasih tahu saudara, maka saudara akan mendapat damai sejahtera. Maka saudara akan mendapat kekekalan yang disiapkan Tuhan buat saudara. Saudara, supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, yang pertama kita harus mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Waktu inilah di tahun 2025 kita harus selalu intim dengan Tuhan. Banyak doa, banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak sharing dengan Tuhan, supaya saudara bisa memikirkan pikiran di atas. Yang kedua, hati kita harus melekat kepada Tuhan, selalu menyembah dan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Yang ketiga, kita harus memiliki kasih yang semula. Bagaimana waktu ketika saudara dari falling in love pertama jatuh cinta kepada Tuhan, begitu semangat bukan? Begitu punya ambisius untuk terus ingin dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Keempat, kita harus melakukan setiap kehendak Allah Bapa di surga. Apapun yang kita kerjakan, kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Dan kelima, kita harus bisa berintegritas. Berintegritas adalah beretika yang baik. Apa yang diucapkan bisa bertanggung jawab. Melakukan segala sesuatu yang bisa memberkati orang lain, bukan jadi batu sanjungan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya akan mengingat kepada saudara-saudara semuanya, dalam menghadapi masalah apapun, kita harus tetap merespon, memikirkan, mencari perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Karena yang bisa tolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa melindungi kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa membuat kita bahagia adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa memulihkan keadaan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya berikan satu cerita kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Ada sebuah cerita di mana ada seorang pemuda yang bercita-cita menjadi orang kaya dan ingin menikmati hidupnya dengan berfoya-foya. Namun suatu perjalanan dengan pesawat terbang terjadi kecelakaan. Semua penumpang meninggal, hanya dia satu-satu penumpang yang selamat. Kecelakaan itu mengakibat cara berpikir dia berubah. Ia tiba-tiba sadar bahwa hidup ini sangat rapuh. Ia menjadi sadar bahwa hidup ini sangat berharga dan bahwa hidup dunia ini hanya sementara. Sebuah perspektif baru tentang cara hidup yang baru muncul. Ia seharusnya mati, tetapi hidup. Sehingga ia merasa seperti bangkit dari kematian. Kesadaran dia berubah. Ia tidak lagi berfokus pada hal-hal duniawi. Dan mulai sadar bahwa hidup di dunia ini persiapan untuk hidup di surga. Ia mulai berpikir dalam sudut pandang bahwa dia harus terus mencari kerajaan Allah. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saudara, saya katakan saudara hari ini yang sehat, cepat-cepat bertobatlah. Saudara-saudara yang selalu pikir duniawi ada segala-galanya, kekayaan segala-galanya, materi ada segala-galanya, bertobatlah saudara. Jika saudara mengalami posisi seperti tadi saya cerita soal anak muda yang pesawat yang jatuh, dia satu-satunya hidup. Bagaimana saudara?
seakan-akan sudah nggak ada, tapi dia masih hidup, diberi kesempatan. Mungkin saudara sehat, tetapi saudara belum pernah mengalami sakit yang benar-benar penyakit yang mengerikan, penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Jika saudara masih disembuhkan Tuhan, bertobatlah saudara. Jika saudara pernah menghadapi kondisi saudara, usaha saudara pernah menghadapi krisis yang cukup mengganaskan, cukup menghancurkan, hari saudara bangkit, bertobatlah. Karena Tuhan ingin saudara untuk memikirkan kerajaan-kerajaan Allah. Bertobat cara pikir kita, cara berpikir berpusat bukan pada diri kita sendiri, berpusatlah pada Kristus, saudara-saudara kita. Tentu saja kita tidak perlu hampir mati sampai sakit keras baru kita bertobat dan berpikir dengan kerajaan-kerajaan Allah, baru berpikir pikiran-pikiran ke atas. Sekarang kita masih sehat, ayolah kita berpikir saudara-saudara. Karena di tahun 2025 ini ada tahun di mana kita harus memuji, memuliakan Tuhan. Di mana tahun ini ada tahun kita harus bersekutu dengan Tuhan. Tahun ini ada tahun yang kita harus dekat dengan Tuhan. Karena kita semua itu harus sadar tahun 25 yang bisa nolong kita ada Tuhan. Karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kita pun diciptakan Dia. Hanya Dialah yang bisa nolong kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Maka saudara-saudara kasih Tuhan, janganlah hidup masih egois, berpusat pada diri kita sendiri. Ya salah saudara, kita mau berubah dan berpikir pada Kristus. Sebenarnya kita harus benar-benar bertobat di hadapannya di tahun 2025. Dan benar-benar mengandalkan Dia, benar-benar berharap kepada Dia, benar-benar bersujud di hadapan Dia, menyerahkan semua kepada Dia. Minta Tuhan Yesus pimpin dalam hidup kita. Pikir hati dan jiwamu hanya pikir kerajaan Allah. Kerjakan kerajaan Allah, maka Tuhan yang akan melindungi kita dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengajar kami di tahun 2025, carilah perkara di atas bukan di bumi. Karena perkara bumi itu hanya sementara, semua titipan. Semua hanya Engkau Tuhan yang mau kami mencari kerajaan Allah untuk menyenangkan-Mu, mendekat dengan-Mu dan minta pimpinan-Mu, minta kuasa-Mu, minta perlindungan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang bisa melindungi kami di tahun 2025. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang bisa buat kita damai sejahtera dan sukacita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa pulihkan keadaan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kira Tuhan sadarkan kami jika kami kondisi sekarang ini yang pernah dipulihkan Tuhan. Bertobatlah dan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan yang masih sehat, Tuhan buat dalam mereka dibuka hatinya. Sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Tuhan tolonglah Tuhan agar semuanya kami terus di 2025 memuliakan Tuhan, mencari kerajaan Allah. Semua ini kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ingatlah tahun 2025 ini, carilah perkara di atas, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah kepadamu. Jangan terus menerus mencari duniawi, mencari kesuksesan dalam duniawi, membesarkan kerajaan duniawimu. Carilah membesarkan kerajaan Allah. Bawalah banyak jiwa kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara. Karena Dialah yang bisa menolong saudara. Karena Dia menciptakan langit dan bumi. Karena Dialah yang mati untuk saudara. Dialah yang menebus dosa saudara. Dia mau saudara-saudara hidup kekal. Bukan di bumi sementara ini. Semua ini adalah titipan. Marilah kita cari perkara di atas. Marilah kita cari kerajaan Allah di atas. Tuhan Yesus memberkati.